Ya baik Helmut, sejauh ini sebenarnya sidang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian memang beberapa kali sidang ini mengalami keterlambatan, baik itu dimulai pada pukul 10 maupun pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi di sini juga kami bisa melihat bahwa belum ada kegiatan yang berarti, baik itu dari hakim, jaksa penuntut umum yang datang maupun juga para kuasa hukum yang biasanya memang sudah hadir beramai-ramai itu pada pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi di sini kami sudah bersama salah satu kuasa hukum dari Pradi, yaitu Yan Huta Barat. Selamat pagi Bapak. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, begini Bapak, perjalanan sidang tentu masih menghadirkan para saksi begitu ya. Kemudian nanti ada saksi fakta dan de auditu, kemudian juga ada saksi fakta dan novum-novum baru. Lalu juga ada saksi ahli. Nah, kita akan breakdown ini Pak satu persatu, mulai dari saksi fakta de auditu yaitu Dede Mulyadi ya Pak. Nah, itu bisa dijelaskan Pak, Dede Mulyadi ini nanti akan memberikan keterangan terkait apa gitu. Oke, terima kasih. Jadi sebagai salah satu tokoh Jawa Barat dan tokoh kemanusiaan yang punya empati dengan persoalan warganya, Bapak Haji Dede Mulyadi ini sudah lebih awal melakukan penyajian data, ya. Jadi Pak Haji Dede Mulyadi itu tidak melakukan investigasi, tapi penyajian data apakah yang sebenarnya terjadi di dalam kasus Vina Cirebon ini. Jadi beliau nanti akan menceritakan bagaimana perjalanan beliau di dalam menyajikan data, dan tentunya kita harus akui bahwa kerja keras Pak Haji Dede Mulyadi ini sangat berpengaruh secara signifikan di dalam pengungkapan fakta yang sebenarnya terjadi pada kasus Vina Cirebon ini. Pak, dalam pengertiannya di auditu itu adalah apa yang didengar gitu. Mungkin masyarakat belum banyak yang tahu. Lantas apa yang didengar dan diketahui oleh Dede Mulyadi terkait dengan kasus Vina maupun juga dengan berkaitan dengan 6 terpidana lainnya gitu Pak? Ya, beliau mendengar dari para satu yang paling pertama beliau datangin adalah Saka Tatal, seorang terpidana yang sudah bebas. Jadi beliau mendengar, dan kemudian beliau mendengar dari banyak pihak, ya, yang berkaitan ataupun bersinggungan dengan kasus Vina Cirebon ini. Oleh karena itu nanti beliau akan menceritakan semuanya, dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa beliau ini di dalam posisi menyajikan data-data yang beliau dapatkan. Dan kemudian juga beberapa kali diterbitkan ataupun ditayangkan di YouTube seperti wawancara bersama Dede. Nah, apakah itu menjadi pertimbangan hakim juga nantinya atau seperti apa? Apa mungkin itu bisa dipertimbangkan atau mungkin argumentasinya bahkan justru bisa dipatah oleh jaksa penuntut umum begitu Pak? Oke, pada dasarnya kesaksian itu mempunyai kekuatan hukum pada saat disampaikan di muka pengadilan. Jadi semua apa yang disajikan di dalam media sosial termasuk podcast KDM itu adalah sebagai data awal, ya. Jadi yang akan digunakan di dalam pengambilan keputusan ini adalah apa yang disampaikan di dalam persidangan. Kemudian juga ada saksi 3 orang yang kemarin sempat sebenarnya sudah maju kemudian ditunda hingga hari ini, yaitu saksi fakta, kemudian juga ada novum di sini, yaitu ada Arta, Anwar dan Marbun. Nah, dari ketiganya ini kan menggambarkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian kemarin saya sempat berbincang bersama warga, loh kalau misalkan argumentasi atau opini saja semua bisa deh, semua bisa menjadi saksi. Lantas apa novum ataupun bukti baru yang akan dibawa ke persidangan begitu Pak? Ya, jadi untuk Franciscus Marbun kita akan tampilkan, ya, foto daripada helm yang digunakan oleh almarhum Eki pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, kebetulan Franciscus Marbun ini adalah pemilik helm, ya.
Dan karena dia pemilik helm, pada saat Fransiskus datang ke rumah sakit RSUD Gunung Jati, dia melihat helm itu ada di ruang jenazah dan dia punya inisiatif memfoto ya helm miliknya. Sehingga itulah yang kita akan sampaikan kepada majelis bahwa fakta helm yang sebenarnya seperti apa. Ya. Atas berarti helm itu dipakai Eki begitu, si Fransiskus Maharbun ini yang sebagai saksi nanti itu meminjamkan helm ke Eki dan kemudian setelah terjadi kecelakaan helm dari Fransiskus ini difoto begitu. Yang saya tangkap begitu, mungkin bisa diluruskan, Pak. Ya, jadi seperti yang kita sudah dengarkan di dalam persidangan terdahulu bahwa sudah ada lebih kurang 4 orang yang mengkonfirmasi melihat bahwa helm itu berada di TKP peristiwa. Nah, kita akan pada akhirnya kita akan menyampaikan kepada majelis bahwa siapa yang mengambil foto helm tersebut. Ya, inilah yang kita akan nanti sampaikan kepada majelis hakim. Jadi memang benar bahwa berdasarkan penjelasan Fransiskus bahwa memang almarhum Eki itu meminjam helm itu lebih kurang seminggu sebelum peristiwa ini terjadi. Baik, kemudian selanjutnya ada Reza Indragiri yang mungkin juga tentu ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena beberapa kali pendapatnya luar biasa tajam. Akan tetapi nanti kurang lebihnya akan seperti apa paparannya yang bisa menguntungkan 6 terpidana, mungkin begitu, Pak. Oke, nanti Bapak Reza Indragiri kita akan dengarkan kesaksian keahliannya. Beliau pasti akan menyampaikan pendapat-pendapat beliau dari segi keilmuan apa yang dialami oleh para terpidana, kemudian para pihak yang tersangkut dengan kasus Vina Cirebon ini. Saya yakin dan kita semua percaya bahwa ketajaman analisis dari Pak Reza ini akan sangat membantu bagi pemohon PK untuk mengkuatkan dalil-dalil yang kita sudah sampaikan di dalam memori PK. Baik. Kemudian ini kan terkait dengan psikologi forensik gitu. Apa yang bisa digambarkan sedikit, Pak, mengenai psikologi forensik yang terjadi dalam kasus ini, tentunya terkait dengan 6 terpidana yang nanti akan maju ke muka persidangan? Ya, jadi akan dilihat tentunya di dalam suasana kebatinan para dulu tersangka yang sekarang terpidana ini di dalam menghadapi kasus ini. Ya, beliau pasti akan menceritakan bagaimana ya proses daripada terpidana ini pada saat mulai ditangkap, kemudian diinterogasi dan mendapat pengakuan. Apakah pengakuan-pengakuan tersebut secara psikologis dapat kita katakan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Kemudian juga ada ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar. Nah, ini terkait dengan apa? Apakah memang ada beberapa terkait dengan teks inskripsi yang kemarin dibawa oleh Vina dan Widi, Mega dan Widi, mohon maaf. Dan kemudian dengan kaitannya dengan apa lagi? Karena memang bukti-bukti yang ataupun novum yang baru ini terkait dengan digital sangat minim. Bahkan diakui oleh Mabes Polri terkait dengan penyelidikan yang berbasis digital ini dahulu belum banyak digali begitu, Pak. Oke, ternyata kan ekstraksi HP yang merupakan salah satu scientific crime investigation ini itu ternyata sudah ada di dalam berkas perkara sejak tahun 2016. Ya. Nah, walaupun memang data itu disajikan pada halaman-halaman akhir daripada berkas. Nah, kita akan bertanya kepada ahli bagaimana sih sebenarnya standar bentuk daripada ekstraksi HP. Ya, karena beliau ahlinya, kita akan tanyakan ya, di dalam ekstraksi HP itu banyak bahasa-bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh ahli IT. Nah, kita harapkan beliau bisa menjelaskan kepada persidangan ini apa saja sih istilah-istilah yang di dalam ekstraksi data itu agar dapat dipahami oleh masyarakat banyak.
Baik. Kemudian nanti runtunannya siapa dulu Pak yang akan maju? Apakah memang saksi novum terlebih dahulu meneruskan yang kemarin atau mungkin para ahli dulu nih yang lebih dulukan karena kan memang nanti terpotong oleh adanya salat Jumat begitu yang nanti mungkin pemirsa NTV akan menonton lebih lanjut persidangan ini seperti apa rangkaian siapa dulu saksi yang akan maju gitu Pak. Oke, nanti mungkin untuk pada kesempatan pertama kita akan dengarkan kesaksian dari Pak Haji Deddy Mulyadi, kemudian kita akan sampaikan kesaksian dan berkas novum. Setelah itu akan dilanjutkan dengan ahli psikologi forensik, nanti ditutup dengan ahli digital forensik. Itu kira-kira lebih kurang urutan, namun urutan ini memang nanti tergantung daripada keadaan atau situasi waktu yang tersedia di dalam persidangan ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga nanti persidangan berjalan dengan lancar begitu. Ya tadi sudah disampaikan runtunan seperti apa perjalanan sidang, kemudian siapa saja yang maju sebagai saksi ahli. Semoga jadi saksi fakta dan auditu. Dan kita tentu akan pantau sama-sama hingga sore nanti bagaimana proses perjalanan sidang. Helmut. Ya, Hasbi kabarnya bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi nanti kan akan bersaksi. Kemudian apakah yang bersangkutan sudah hadir di lokasi sidang?